Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan teori asal-usul kehidupan. Seperti yang telah Anda ketahui bahwa teori asal-usul kehidupan terbagi menjadi 3. Yang pertama abiogenesis, yang kedua biogenesis, dan yang ketiga teori evolusi biokimia. Langsung saja yang pertama, yaitu teori abiogenesis. Teori abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles. Beliau menyatakan bahwa makhluk hidup terjadi secara begitu saja atau secara spontan. Contohnya seperti ikan dan katak yang berasal dari lumpur, cacing yang berasal dari tanah, dan belatung yang berasal dari daging yang membusuk. Teori ini mendapat dukungan dari seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, yaitu Johann Needham. Teori tersebut dibuktikan melalui percobaan yang dilakukan Needham. Ia merebus sepotong daging beberapa menit. Air rebusan tersebut dimasukkan ke dalam botol yang ditutup oleh gabus. Beberapa hari kemudian, air daging yang tadinya jernih menjadi keruh. Warna yang keruh tersebut disebabkan oleh adanya mikroorganisme pada air rebusan tersebut, sehingga menyimpulkan makhluk hidup, dalam hal ini mikroorganisme, berasal dari benda mati. Pada abad pertengahan ke-17, Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop sederhana yang dapat digunakan untuk mengamati benda-benda aneh yang amat kecil yang terdapat pada setetes air rendaman jerami. Oleh pendukung paham abiogenesis, hasil pengamatan Anthony van Leeuwenhoek ini seolah-olah memperkuat pendapat mereka. Namun, tidak semua merasa puas dengan teori dari Aristoteles ini. Pada abad ke-17, tepatnya tahun 1668, teori ini dipatahkan oleh seorang ilmuwan asal Italia, yaitu Francesco Redi. Beliau membandingkan belatung yang tumbuh dari daging dalam toples tertutup dan tidak. Kemudian, teori yang dihasilkan oleh Francesco Redi diperkuat dengan percobaan yang dilakukan oleh seorang ahli fisiologi asal Italia, yaitu Lazzaro Spallanzani. Lalu disempurnakan lagi oleh Louis Pasteur. Berdasarkan hasil percobaan Redi, Spallanzani, dan Pasteur tersebut, maka tumbanglah paham abiogenesis dan muncullah paham teori baru tentang asal-usul makhluk hidup yang dikenal dengan teori yang kedua, yaitu biogenesis. Biogenesis ada 3 konsep. Yang pertama, omni vivum ex oppo, omni ovum ex vivo, omni vivum ex vivo. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, akan berbunyi, setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup, dan setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Selanjutnya, teori evolusi biokimia. Yang pertama, menurut teori Alexander Ivanovich, beliau menyatakan dalam atmosfer terdapat banyak senyawa berbentuk uap H2O, CO2, CH4, NH3, dan H2. Energi dari petir membentuk senyawa organik sederhana tanpa adanya oksigen terbawa air. Hujan ke lautan dan bersintetis membentuk makromolekul dan mikromolekul. Senyawa-senyawa organik ini mengalami evolusi biologi sehingga terbentuk organisme kompleks. Yang kedua, yaitu menurut teori Harold Urey, menyatakan bahwa dalam atmosfer terdapat zat-zat anorganik berupa gas CH4, C2O, NH3, dan H2. Energi sinar kosmis dan halilintar membuat zat-zat tersebut bereaksi menjadi zat organik dan organisme. Yang ketiga, percobaan Stanley Miller membuat model percobaan untuk membuktikan teori Harold Urey. Percobaan tersebut menunjukkan gas metana, amonium, dan hidrogen yang bereaksi dengan bantuan listrik yang menghasilkan asam amino, asam hidroksi, HCN, dan urea. Asam amino merupakan komponen kehidupan. Secara rinci, menurut Oparin dan Haldane, tahapan evolusi biokimia sampai terbentuknya organisme pertama terjadi melalui 3 tahapan. Yang pertama, sintesis abiotik atau benda tak hidup, dan akumulasi molekul
organik kecil atau monomer seperti asam amino dan nukleotida. Yang kedua, penyatuan monomer-monomer menjadi polimer termasuk protein dan asam nukleat. Yang ketiga, agregasi molekul yang diproduksi secara menjadi droplet atau tetesan yang disebut protobion yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Dengan memodifikasi susunan atmosfer pada percobaan Maillard, urey dihasilkan 20 jenis asam amino, antara lain glisin, alanin, palin, prolin, asam asparat, dan lain-lain. Langsung saja ada kesimpulan di sini. Kesimpulannya ada 3. Teori asal-usul kehidupan yang dikenal yaitu teori abiogenesis, teori biogenesis, dan teori evolusi biokimia. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Permana dari kelas 12 MIA 2 akan menjelaskan materi tentang evolusi. Pengertian evolusi. Evolusi adalah proses makhluk hidup dalam jangka waktu yang lama. Macam-macam evolusi. 1. Evolusi komozaik adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus di seluruh alam raya atau universal. 2. Evolusi geologis adalah perubahan yang terjadi pada permukaan bumi karena dari waktu ke waktu terjadi pelapukan. 3. Evolusi biologis adalah perubahan baik morfologis maupun fisiologis yang terjadi pada makhluk hidup seiring dengan perjalanan waktu. Teori menurut para ahli. Teori menurut organisme yang hidup kemudian berasal dari bentuk-bentuk sebelumnya. 2. Teori Kurzweil, seperti tipe baru terbentuk setelah ada bencana. 3. Teori Charles Lyell, organisme-organisme yang ada dianggap sebagai turunan hasil modifikasi proses spesies-spesies lain yang hidup di masa geologi sebelumnya. Teori Thomas Robert Malthus, tidak ada keseimbangan antara penduduk dan bahan makanan. Teori Buffon, hewan-hewan bersifat plastis. Teori Wallace yang menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui siklus alam, seleksi alam. Teori Weismann 1934 sampai 1912. Evolusi terjadi karena adanya seleksi alam, terdapat faktor genetik dan tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Teori Lamarck, perubahan yang terjadi pada organ hewan disebabkan karena beradaptasi dengan perubahan alam. Penjabaran teori Lamarck, apabila terjadi perubahan lingkungan, makhluk hidup akan menyesuaikan dari baik fisiologi, baik morfologi. Use and growth adalah organ yang sering digunakan akan berkembangnya lebih baik daripada organ yang tidak digunakan. Didapat dalam proses use and disease akan diturunkan pada keturunannya. Teori Darwin 24 November 1859 menyatakan bahwa semua makhluk hidup yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami modifikasi. Kesimpulan, dari beberapa tokoh evolusi tersebut, ternyata sebagian besar para ahli mendukung teori Darwin bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam, sedangkan Lamarck teorinya berlawan dengan yang lainnya karena berpendapat bahwa evolusi terjadi karena pengaruh lingkungan adaptasi.